Beberapa tempat di dunia ini seperti melawan logika, seperti sebuah tempat di mana air mengalir ke atas dan hewan bertingkah seperti terhipnotis. Fenomena aneh ini bukan hanya mitos, tapi terjadi di beberapa sudut dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat-tempat ini? Jawabannya, jangan lupa subscribe dulu ya, biar lo gak ketinggalan cerita aneh lainnya yang bikin lo kok bisa. Klik juga tombol loncengnya biar kalau ada video baru lo langsung tahu. Halo, balik lagi sama gue, Lipstick Biru. Selamat datang di dunia penuh keanehan, di mana yang normal itu ngebosenin. Kali ini kita bakal keliling dunia buat lihat fenomena yang paling aneh, paling absurd, yang cuma bisa dilihat dan terjadi di beberapa tempat di dunia. Habis nonton ini pasti lo bakal mikir, dunia ini emang luar biasa aneh. Yuk langsung aja. Fenomena pertama ini benar-benar kayak adegan dari film superhero. Di Venezuela ada tempat bernama Sungai Catatumbo yang terkenal dengan fenomena uniknya, petir abadi. Bayangin aja, setiap malam langit di atas sungai ini tuh disinari oleh ratusan kilatan petir yang gak ada habisnya. Fenomena ini sampai punya nama sendiri loh, Catatumbo Lightning. Bukan cuma sesekali tapi hampir sepanjang tahun ya. Durasi per malamnya sekitar 10 jam non-stop. Lo bayangin ya, 10 jam penuh kayak ada konser EDM di langit. Ini mungkin tempat terbaik buat mereka yang takut gelap. Listrik alami terus nyala, nggak perlu bayar tagihan PLN. Hemat kan? Secara ilmiah, fenomena ini terjadi karena kombinasi unik dari geografi dan iklim di wilayah Catatumbo. Sungai ini terletak di dataran rendah yang dikelilingi pegunungan Andes. Udara yang hangat dari sungai itu ketemu dengan udara dingin dari pegunungan. Terciptalah badai petir yang kuat. Ditambah lagi, sungai ini tuh mengandung gas metana yang lepas ke atmosfer, bikin area ini semakin kondusif untuk petir, ya kan? Orang-orang lokal tuh percaya kalau petir ini adalah tanda dari dewa atau roh penjaga sungai. Ada juga yang bilang ini alarm alami buat ngusir kapal musuh yang mau menyerang Venezuela. Gimana? Sungai Catatumbo ini kayak paket lengkap kan buat yang suka fenomena alam ekstrim. Kalau lo mau lihat langsung, jangan lupa bawa kamera tahan air ya. Bayangin ya, lo lagi duduk santai nih di rumah, tiba-tiba hujan turun. Tapi yang jatuh dari langit tuh bukan air, melainkan ikan. Iya, ikan. Ini bukan cerita film, tapi beneran terjadi di setiap tahun di kota kecil bernama Yoro di Honduras. Fenomena ini disebut lluvia de peces. Bener nggak tuh gua ngomongnya? Alias hujan ikan. Gratis ya, ada lauk buat makan malam lumayan kan? Hujan ikan ini terjadi antara bulan Mei sampai bulan Juli setiap tahun. Biasanya setelah hujan badai deras banget nih, ikan-ikan kecil mulai muncul di jalanan, di halaman rumah, bahkan di ember yang kebetulan tergeletak di luar atau emang sengaja ditaruh di situ ya untuk nampung ikan-ikan. Terus orang-orang lokal ini bilang ini adalah berkat dari surga. Tapi kalau kita mikir secara ilmiah ya, gimana ikan-ikan itu bisa sampai teleportasi dari laut ke darat? Ada teori yang bilang fenomena ini terjadi karena tornado air atau water spout di lautan. Jadi tornado ini menyedot ikan-ikan kecil dari perairan terdekat lalu membawanya ke darat. Tapi ada satu masalah, kota Yoro itu 120 km jauhnya dari laut terdekat. Jadi gimana tuh ya? Ada juga teori yang lebih logis, katanya ikan-ikan ini sebenarnya hidup di bawah tanah, di sungai bawah permukaan. Ketika hujan deras mengguyur, ikan-ikan ini keluar ke permukaan bersama air. Masih misterius ya emang. Orang-orang lokal punya cerita yang lebih seru. Katanya ini adalah keajaiban dari seorang pendeta Spanyol di abad ke-19. Beliau berdoa agar penduduk yang kelaparan tuh diberi makanan. Dan sejak itu, hujan ikan ini tuh selalu datang setiap tahun. Kalau benar sih ini kayak delivery makanan ya, dari langit. Nah, kalau hujan ikan ini beneran ada di Indonesia, kayaknya orang-orang tuh nggak bakal beli ikan di pasar lagi ya. Tinggal taruh aja baskom, ember di luar rumah, nggak berapa lama penuh sama ikan-ikan. Oke, next stop. Kita pergi ke Turkmenistan, di mana orang-orang bilang tuh ada gerbang neraka. Namanya keren banget. Kalian udah pernah dengar? Tapi ini bukan settingan film horor atau cerita mitologi. Fenomena ini beneran ada. Lubang raksasa di tengah gurun
Ada apinya, nggak pernah padam sejak lebih dari 50 tahun. Lo bayangin aja ya, kayak obor olimpiade yang hidup terus tanpa perlu diisi gas. Gerbang neraka ini resmi disebut Darvaza Gas Crater, sebuah kawah besar di tengah gurun Karakum, Turkmenistan. Asalnya, ini bukan tempat yang sengaja dibuat loh. Gerbang ini tuh terbentuk sekitar tahun 1971, waktu tim geologis Uni Soviet lagi ngebor cari cadangan gas alam. Niatnya sih mereka mau nemu gas untuk bikin energi ya, tapi yang mereka temukan adalah kantong gas super besar. Sayangnya, tanah di atas kantong gas itu nggak kuat dan langsung ambruk menciptakan kawah raksasa. Setelah kawah terbentuk, gas metana ini mulai keluar dari dalam lubang. Nah, karena takut gas itu mencemari lingkungan dan bikin penduduk sekitar keracunan, para ilmuwan saat itu memutuskan untuk membakar gasnya. Mereka pikir apinya bakal padam dalam beberapa hari, tapi plot twist, apinya nggak pernah mati sampai sekarang. Sekarang kawah ini jadi ikon Turkmenistan, nggak ada yang tahu kapan apinya akan padam. Kawah ini punya diameter sekitar 70 meter dengan kedalaman 30 meter. Ini hampir sebesar lapangan sepak bola. Jadi kalau lo mau selfie di sini, pastikan lo jangan terlalu dekat ya. Penduduk lokal percaya bahwa kawah ini adalah portal ke dunia lain. Ada yang bilang roh jahat terperangkap di dalamnya. Makanya apinya nggak padam-padam. Buat traveler, ini malah jadi tempat wisata ekstrim kan. Turis datang ke sini buat lihat api abadi dan bahkan ada yang camping loh di dekat kawah. Siapa yang butuh lampu? Kalau ada obor alami kayak gini sepanjang tahun. Kalau apinya nyala terus, kira-kira ini pakai gas subsidi nggak ya? Atau jangan-jangan ini penyebab harga gas melon naik? Dan siapa yang punya ide, oh mari kita bakar gas metana ini. Ternyata endapnya kayak gini. Jadi gerbang neraka ini tuh bukti kalau alam dan manusia tuh kadang bikin kombinasi yang ya aneh tapi keren. Kalau lo mau lihat langsung, jangan lupa bawa marshmallow ya buat dibakar di sana. Tapi hati-hati, karena ini bukan tempat untuk bercanda. Kita semua tahu batu itu benda mati kan, tapi gimana kalau gue bilang ada batu yang kayak punya kaki, bukan cuma pindah tempat, tapi ninggalin jejak di pasir kayak lagi jalan-jalan. Fenomena ini tuh terjadi di Death Valley, California, tempat yang namanya aja udah bikin merinding ya. Batu-batu di sana tuh beneran jalan sendiri. Nggak percaya? Fenomena ini dikenal sebagai Sailing Stones atau Racetrack Playa. Di dataran kering yang datar banget, lo bakal nemuin batu-batu kecil tuh sampai besar bergerak, meninggalkan jejak panjang di tanah. Jejaknya lurus, melengkung, bahkan mungkin ada yang zigzag. Mungkin mereka bosan ya diem aja jadi batu. Pertanyaannya, gimana batu itu bisa jalan? Sekilas kayak ada adegan di film Alien, tapi fenomena ini nggak ada hubungannya sama kekuatan supranatural. Ilmuwan tuh butuh bertahun-tahun ya buat cari tahu apa yang menyebabkan batu-batu ini jalan-jalan. Jawabannya, kombinasi antara es tipis, angin, sama sedikit keajaiban alam. Prosesnya tuh gini, pada malam-malam yang dingin di Death Valley, lapisan tipis es tuh terbentuk di permukaan tanah. Es ini nih yang membantu mengurangi gesekan antara batu dan tanah. Terus ketika ada angin bertiup cukup kencang, batu-batu ini tuh terdorong oleh lapisan es yang licin. Ya nggak? Masuk logika lo nggak? Bahkan angin yang ringan aja bisa bikin batu seberat 300 kg bergerak. Saat es mencair dan angin berhenti, batu-batu itu meninggalkan jejak yang terlihat jelas di tanah. Faktanya, Racetrack Playa ini punya panjang sekitar 4,5 km dengan permukaan yang super datar ya. Tempat ini hampir nggak pernah hujan loh, tapi kalaupun ada, cuma beberapa milimeter per tahun. Karena keunikannya ini, tempat ini sekarang jadi objek wisata populer. Tapi lo nggak bakal bisa lihat batunya jalan langsung gitu kalau lo kesana, karena proses ini biasanya terjadi di malam hari atau dalam kondisi tertentu. Jadi kalau lo mau kesana, nginep, terus lo begadang. Ini kalau fenomena batu ini ada di Indonesia, udah pasti jadi meme nih. Batu jalan sendiri, kapan lo mau jalani hubungan ini? Batu Death Valley ini lebih produktif dari gue. Fenomena ini bukti kalau alam tuh emang suka bikin kita bingung ya, sekaligus kagum. Batu aja bisa jalan sendiri loh, masa lo nggak bisa move on? Jadi kalau lo ke Death Valley, pastikan mampir ke Racetrack Playa ini ya, buat lihat jejak misterius si batu-batu ini. Siapa tahu lo bisa jadi orang pertama yang ngerekam batu lagi jalan. Kali ini kita ke tempat paling dingin di dunia, Antartika. Di sana ada fenomena yang bikin merinding tapi juga bikin penasaran. Bayangin aja, ada air terjun tapi bukan air biasa. Warnanya merah kayak darah.
Serius, ini tuh air terjun warnanya beneran merah darah, bukan editan. Makanya disebut blood falls alias air terjun darah. Cuma di Antartika aja ada hal kayak gini. Jadi air terjun ini ada di Glacier Taylor yang terletak di lembah McMurdo, Antartika. Fenomena ini tuh pertama kali ditemukan tahun 1911 oleh seorang penjelajah bernama Griffith Taylor. Makanya glacier ini tuh dinamain dari namanya. Pas dia nemu warnanya tuh merah darah banget. Jadi waktu itu orang-orang tuh langsung mikir, ini air terjun alami atau pernah jadi tempat cerita-cerita horor. Tapi tenang, ini bukan merah karena darah, tapi merahnya ini karena ada kandungan besi oksida di dalam air. Jadi air yang ada di bawah glacier ini sebenarnya tuh berasal dari danau kuno yang udah terperangkap selama jutaan tahun. Air ini nggak pernah kena udara, nggak pernah kena sinar matahari. Jadi ketika akhirnya keluar dari glacier, zat besinya itu langsung bereaksi dengan oksigen dan hasilnya merah seperti karat. Uniknya lagi, meskipun suhu di Antartika tuh super dingin sampai di bawah nol, air ini nggak akan beku. Kok bisa ya? Karena air di bawah glacier ini mengandung kadar garam yang sangat tinggi, bahkan lebih asin dari air laut. Garam inilah yang bikin airnya tetap cair meski suhunya sangat rendah. Biasalah ya, sebelum ilmuwan menemukan jawaban ini, banyak banget yang percaya ini adalah portal ke dunia bawah tanah, tempat makhluk-makhluk aneh hidup. Ada juga yang bilang ini darah dari makhluk purba yang terjebak di dalam es. Serem banget sih kalau emang beneran. Beberapa cerita lokal bahkan menghubungkan ini dengan tanda-tanda kiamat. Air terjun ini adalah bukti kalau alam tuh bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa aneh ya, sekaligus indah. Jadi kalau lo pengen lihat sendiri, siap-siap buat perjalanan panjang ke Antartika. Oke, jadi fenomena mana nih yang menurut lo paling aneh? Atau lo malah pernah lihat langsung? Cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Lipstick Biru. Karena siapa tahu aja temen lo butuh hiburan pas lagi bosan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye!